Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, akan kami sajikan kembali 3 berita utama. Ribuan warga Merauke termakan berita bohong penemuan pelaku pembunuhan anak tunarungu. Minyak tanah di Merauke langka, warga harus antre 2 jam untuk mengisi 20 liter minyak tanah. Cekcok di pesta dansa warga 2 kampung di Merauke bentrok, seorang tewas dan 5 rumah terbakar. Pemerintah Provinsi Papua pada hari Rabu melepas 98 atlet kontingen pelajar Papua yang akan berlaga di 2 pesta olahraga nasional di Jakarta. Kedua pesta olahraga tersebut, yakni Pekan Olahraga Pelajar Nasional atau Popnas ke-18 dan Pekan Paralimpik Pelajar Nasional atau PEPAPERNAS ke-11 yang berlangsung 1 hingga 10 November. Asisten 1 Sekda Papua Yohanes Walilo menargetkan kontingen Papua masuk peringkat 5 besar perolehan medali. Ia meminta para atlet selalu menjunjung sportivitas dan menjaga nama baik Provinsi Papua. Harapan kami ya kontingen yang kita lepas ini membawa nama Papua. Bisa bersaing di ajang nasional. Kami berharap doakan supaya mereka pulang meraih prestasi. Sehingga mendorong untuk pemuda-pemuda kita yang lain juga bisa berprestasi sama dengan atlet yang kita kirim. Jadi menunjukkan sportivitas olahraga yang baik, karena Papua ini dikenal dengan gudangnya atlet kita olahraga, sehingga nama baik itu kita perlu pertahankan ke depan, malah ke depan harus lebih baik dari kondisi hari ini. Sementara itu, Ketua NPCI Papua Jaya Kusuma mengatakan kegiatan nasional yang digelar Kementerian Pemuda dan Olahraga ini menjadi ajang pembuktian talenta muda disabilitas dari berbagai daerah. Kita hanya bisa memilih 2 cabur, yaitu cabang olahraga atletik dan renang. Jumlah atlet yang kita akan berangkatkan adalah sebanyak 20, di mana atletik kita siapkan 13 dan renang kita siapkan 7 orang. Dan ini adalah atlet-atlet terbaik kita yang memang kita kirim, yang semuanya diperkirakan akan mendulang medali. Ya, oleh karena itu di tengah keterbatasan ini semua kita berusaha untuk tampil meskipun apa adanya. Nah, apakah kita masih bisa mempertahankan ranking 3 di Indonesia 2 tahun yang lalu yang kita cetak di Palembang? Ini juga pertanyaan besar buat saya selaku ketua. Karena apa? Atlet-atlet yang kita kirim ini hanya 20 orang, ya. 20 orang dari 4 cabur yang dipertandingkan. Popnas dan Peparnas tahun ini menjadi momentum untuk menunjukkan Papua dikenal sebagai gudangnya atlet karena memiliki banyak talenta berprestasi, terutama dalam cabang atletik, tinju, dan sepak bola. Hendra dan Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Di ujung paling timur Indonesia, tepatnya di kawasan Skou, Distrik Moratami, Kota Jayapura, berdiri sebuah stasiun pengisian bahan bakar umum yang memiliki keunikan tersendiri. SPBU Skou bukan sekadar tempat masyarakat Indonesia membeli bahan bakar, tetapi juga menjadi titik pertemuan 2 bangsa, Indonesia dan Papua Nugini, yang sama-sama menggantungkan kebutuhan energinya di lokasi ini. Sejak resmi beroperasi pada tahun 2022, kehadirannya membawa perubahan besar bagi masyarakat di perbatasan Papua Nugini yang selama ini kesulitan memperoleh bahan bakar minyak. Kini, masyarakat tidak lagi harus menempuh perjalanan jauh menuju pusat Kota Jayapura hanya untuk membeli BBM. Begitu pula bagi warga Papua Nugini di perbatasan. Mereka cukup melintasi area sekitar PLBN untuk mengisi BBM di SPBU Skou. Abraham Nali, salah satu warga Papua Nugini yang rutin datang ke SPBU Skou, mengatakan bahwa keberadaan SPBU ini sangat membantu. Makannya buat
bensin lihat sol mi berapa beken lo pokoknya ini dong batas sana mika top thank you straight lah pemerintah Indonesia oleh lah lain lo pokoknya gini pasal kami ya longel lo kalau Jayapura yang putlah mika top thank you straight. Sandi Lomo, warga Kampung Skou, mengatakan sebelum ada SPBU Skou, dirinya harus menempuh perjalanan panjang hingga ke kota Jayapura untuk mendapatkan bahan bakar. Skou 3 kampung khususnya distrik Moratami, kami sangat berterima kasih kepada pemerintah Indonesia yang menghadirkan SPBU atau Pertamina di kampung kami. Kami sangat berterima kasih untuk membantu masyarakat untuk kendaraan maupun nelayan, penjual bensin. Kami sangat berterima kasih untuk menunjang kehidupan kami. Kami sangat berterima kasih untuk pemerintah. Sebelum adanya SPBU ini hadir di sini, mereka ini aktivitasnya selalu isi di kota, sangat jauh. Jadi mengurangi aktivitas mereka. Dengan adanya mereka di sini, kita di sini, mereka malah lebih senang. Dan semenjak SPBU ini dibangun sudah menjalan 3 tahun ini. Dari tahun 2022 sampai masuk di 2025 ini kami tidak pernah dapat halangan apa-apa dan kami dapat dukungan dari kedua pihak negara, baik negara dua dari PNG dan dari negara Indonesia terutama di kampung distrik Moratami. Inisiatif ini juga sejalan dengan nawacita Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya kehadiran negara hingga ke pelosok dan batas terluar negeri. Di Skou, semangat itu terwujud nyata. Energi tak hanya mengalir untuk rakyat Indonesia, tetapi juga menjadi jembatan bagi hubungan baik antar bangsa. SPBU Skou pun kini menjadi simbol kecil dari arti besar kedaulatan energi, bahwa di perbatasan di antara 2 negara, Indonesia hadir menyalakan semangat dan memberi manfaat bagi semua. Arthur dan Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Antrean warga untuk mendapatkan minyak tanah terjadi di sejumlah titik di Kota Merauke. Warga harus berkeliling kota untuk mencari penjualan minyak tanah dan saat mendapatkan pun harus antre berjam-jam. Seperti yang terlihat di kawasan Jalan Kampung Timur, warga terpaksa antre hingga lebih dari 2 jam demi mendapatkan minyak tanah. Warga antre sambil memegang jeriken di tangan. Satu kali antri nih? 20 liter ya. Berapa lama itu jaraknya? 1 bulan sekali atau gimana? Nanti ambil uang yang 1 minggu sekali. 1 minggu sekali ya. Memang selama ini muter-muter cari minyak tanah gimana? Agak masih sulit apa? Lumayan sulit ya. Ini untuk 20 liter pakai berapa hari biasanya mas? Saya? Iya. Tidak ada 1 minggu. Gitu, oh cuma pakai minyak kompor ya? Enggak pakai kompor. Jadi pakai apa ini? Minyak tanah. Minyak tanah. Ini pakai rumah tangga apa jualan? Dua-duanya. Untuk warga di sekitar Jalan Kampung Timur, penjualan minyak tanah dibatasi hanya 20 liter per minggu dan hanya diberikan kepada warga yang sudah terdata. Udah lama antri? Ya, sudah. Ada berapa jam antri tadi? Dari jam 2. Jam 2 sampai dengan sekarang ini mau 3:30 ya. Dapatnya berapa liter ini? 20 liter. Itu dipakai berapa hari mas? Ya, biasanya kalau untuk jualan itu paling tidak 3 hari ya. Masih sulit mendapatkan minyak tanah? Sudah ya, antri di agen aja. Oh di agen aja ya. Biasa sekali sebulan berapa kali ngisinya? Dapatnya? Dapatnya 1 bulan ya, setiap pengisian kita antri. Oh antri ya. Warga berharap pemerintah kabupaten dan provinsi mendesak Pertamina sehingga dapat menambah pasokan minyak tanah agar antrean panjang seperti ini tak terulang lagi. Muhammad Ridwan dan Riantonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.